الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang terbaik di antara 4 hal yang baik, sebagaimana dinukilkan oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam salah satu karya beliau yang bernama Kitab Nasaihul Ibad, ketika beliau menukil ucapan para ulama bahwa ada 4 hal yang terbaik di antara 4 hal yang baik. Apa yang pertama? Al-haya'u minal mar'ati hasanun. Al-haya'u minar rajuli hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Rasa malu yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu baik, tapi jauh lebih baik ketika rasa malu tersebut dimiliki oleh seorang perempuan. Karena biar bagaimanapun secara penciptaan antara laki dengan perempuan berbeda. Apalagi kita orang yang hidup di wilayah timur, terikat dengan norma, terikat dengan etika, terikat dengan adab, terikat dengan kepatutan, sopan santun dan lain seterusnya. Andai saya katakan ada laki-laki duduk di pinggir jalan, dia nongkrong sambil minum kopi, mungkin umum pandangan setiap manusia wajar, kenapa laki-laki. Tapi seandainya yang nongkrong di pinggir jalan perempuan, anak perawan, ngopi
Pertanyaannya, kira-kira kalau bapak punya anak laki, perempuan model itu bakal dijadiin mantu apa enggak? Nah, ini masih mikir, wah ini repot. Mantu saya senangannya tongkrong pinggir jalan sambil ngopi, gak jelas cangkruannya dengan siapa. Laki-laki tertawa, agak sedikit tinggi suaranya, bahkan terbahak-bahak. Mungkin orang lain melihat biasa saja. Kenapa? Wong laki-laki. Tapi halnya ketika perempuan yang melakukan demikian, tentu pandangan seseorang akan berbeda. Mohon maaf, apalagi orang-orang yang bersuku Jawa misalkan, yang begitu unggah-ungguh, yang begitu ketat dalam urusan etika misalnya. Orang Jawa itu Pak, ngelihat ada anak perawan, gak usahlah duduknya tongkrong, gak usah nongkrong duduknya agak diangkat saja kakinya satu. Itu kalau ada perempuan dia ibu-ibu, sini gak potongan bakal jadi mantu saya itu gak jadi potongan. Kenapa? Karena memang nyatanya malu yang dimiliki oleh laki-laki memang baik, tapi jauh lebih baik rasa malu yang dimiliki oleh seorang perempuan. Perempuan ketika dia di rumah tetap diperintah untuk menjaga kehormatan suaminya. Dia tetap diminta untuk menjaga kehormatan daripada keluarganya. Seorang perempuan dia diikat dengan status-statusnya, apalagi kalau sudah menjadi seorang istri. Tidak bisa dia sembarangan keluar. Lakinya keluar, dia juga ikut keluar. Iya, kalau urusannya jelas. Kadang-kadang ada yang gak jelas, Pak. Lakinya berangkat dinas, perempuannya ya gak tahu dinas juga kemana dia ya. Padahal ya dinasnya gak terikat, cuma gak tahu dia keluar kemana. Maka seorang perempuan yang tetap menjaga kehormatan daripada suaminya, menjaga kehormatan daripada keluarganya. Bahkan dalam satu waktu ada kejadian di masa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan punya ayah yang ayahnya sedang sakit. Datang utusan dari pihak ayahnya kasih kabar ke anak perempuan ini, "Nah, ayahmu sedang sakit. Coba engkau tengok, barangkali dengan ditengok nanti dia akan semangat sehingga tumbuh kesembuhannya." Jawab anak perempuan ini, "Maaf Pak, tolong sampaikan salam saja kepada bapak saya. Saya nggak bisa keluar rumah karena pesan dari suami saya yang sedang jihad di jalan Allah. Kau jangan keluar sampai aku datang." Akhirnya pulang utusannya. Dapat beberapa hari datang lagi ngasih kabar, "Tak pulang. Ayahmu sakitnya bertambah parah. Jangan-jangan boleh jadi kau pulang ini pertemuan yang terakhir." Akhirnya sama dia ucapkan, "Mohon maaf, sampaikan kepada ayah saya, suami saya belum pulang. Saya masih akan tetap manut, tunduk dan patuh kepada apa yang dipesankan oleh suami saya." Singkat cerita, bapaknya wafat. Begitu wafat, dikasih tahu lagi, suruh datang untuk terakhir kalinya melihat jasadnya. Akhirnya dia nggak datang sebab karena apa? Tunduk patuh kepada apa yang dipesankan oleh suaminya. Kejadian ini berlalu, ada seorang sahabat laporan kepada baginda Nabi, "Nabi, ada perempuan kebangetan betul. Kenapa? Mulai dari bapaknya sakit sampai mati dikubur, ini anak perempuan gak pernah mau datang." Nabi gak langsung nyalahkan, "Pak, dasar anak kurang ajar." Enggak. Nabi itu gak cepat menyimpulkan, gak cepat menyalahkan, ditanya, "Kenapa anak perempuan itu bisa tidak pulang? Tidak bisa kunjung kepada orang tuanya?" Katanya dititipi pesan oleh suaminya yang sedang jihad di jalan Allah. Dia tidak boleh keluar kemana-mana. Maka apa yang dipesankan oleh suaminya dia lakukan. Jawab baginda Nabi, "Sungguh dosa orang tua daripada anak perempuan ini
diampunkan dosanya oleh Allah sebab karena punya anak yang patuh kepada perintah suaminya selama perintahnya bukan urusan maksiat. Apalagi kalau malunya yang berkenaan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau seandainya kita tidak ibadah, malu kita tidak sholat, malu kita tidak puasa, malu kita tidak berzakat padahal kita sanggup, malu kita tidak berhaji padahal kita mampu, malu tidak berumrah padahal kita bisa. Badannya sehat, duit kelihatan ada, giliran ditanya kenapa Bapak belum berangkat haji, jawabannya enteng, belum dapat panggilan Ustaz. Saya bilang gimana mau dipanggil, mau daftar saja tidak. Daftar dulu, insya Allah nanti bakalan dipanggil. Dan Balikpapan ini antriannya panjang Pak, 30 sampai 35 tahun. Jadi kalau Bapak daftar haji umur 50 tahun, anggaplah paling cepat 30 tahun. Berarti berangkatnya umur berapa Pak? Nah itu kemungkinannya dua Pak, bisa berangkat haji atau berangkat ke rahmatullah. Kemungkinannya dua, atau enggak haji berangkat ke rahmatullah. Malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perkara yang terbaik di antara yang terbaik. Al-adilu min kulli wahidin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Adil yang dimiliki oleh setiap manusia itu baik. Adil yang dikerjakan oleh setiap manusia itu bagus. Tapi akan jauh lebih bagus ketika keadilan ditegakkan, dikerjakan oleh seorang umara, oleh seorang pemimpin, oleh seorang pemangku kekuasaan. Setiap kita dituntut adil Pak. Suami adil terhadap istrinya, istri adil terhadap suaminya, orang tua adil terhadap anaknya. RT yang adil maka akan bermanfaat kepada lingkungannya. Lurah yang adil maka akan bermanfaat bagi lingkungannya. Semakin besar kedudukan seseorang, dia sanggup berbuat adil, maka manfaat dan maslahatnya akan jauh lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Kalau suami yang adil paling manfaatnya buat istrinya, buat anaknya. Istri yang adil yang manfaat buat suaminya, buat anaknya. Kalau camat yang adil, maka yang menerima manfaatnya orang satu kecamatan. Gubernur yang adil, maka yang menerima manfaatnya orang satu kota, satu wilayah, satu provinsi. Pemimpin negara yang adil, maka pemimpin tersebut berarti telah memberi manfaat dan juga maslahat kepada orang yang jumlahnya jauh lebih besar. Dan keadilan bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang kelak di akhirat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada golongan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Di dalam hukum harus adil. Yang salah hukum, yang tidak salah dia dibebaskan. Tapi terkadang dalam beberapa kasus adil itu tidak mesti harus sama. Ya terkadang dia bersifat proporsional. Kita punya anak misalnya 2, yang satu SD, yang satu SMA. Atas dasar keadilan orang tuanya bilang begini, nah karena Bapak ingin menegakkan sistem keadilan yang baik dan benar, kamu dengan adikmu jajannya sama. Yang kelas 1 SD jajannya 5.000, yang satu SMA dikasih jajannya 5.000. Kira-kira ini adil apa enggak begini Pak? Ya adil tapi salah penempatannya. Maka adil definisinya wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Berarti kalau ada yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti dia melakukan satu perbuatan yang disebut dengan zalim.
Maka terkadang nilainya tidak harus sama, tapi dalam hukum statusnya harus sama, sebagaimana baginda Nabi katakan, "Lau kanat Fatimatu binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andai Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka akan aku potong tangan Fatimah. Sebagai apa? Bentuk daripada keadilan yang Allah perintahkan kepada aku. Yang ketiga, taubat orang yang tua itu bagus, tapi akan jauh lebih bagus ketika ada anak muda yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua taubat miswayai, Pak. Orang tua taubat emang udah sewajarnya. Orang makin sepuh senangannya duduk di masjid, majelis taklim, kumpul orang soleh, itu udah bener jalannya begitu. Yang agak repot udah tambah sepuh, tambah tua, tapi tidak sadar bahwa dirinya semakin tua. Nggak sadar bahwa pertambahan umur yang senantiasa setiap tahunnya terulang, dia nggak sadar kalau ternyata hakikatnya semakin dekat dengan kematian. Maka yang tua bertaubat wajar, tapi jauh lebih hebat ada anak muda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada umumnya seorang pemuda dia masih senang untuk jalan ke sana, jalan kemari, main ke sana, main kemari, dan lain seterusnya. Dan yang paling penting harus kita perhitungkan, lihat batasan usia di mana kita miliki. Usia 40 tahun itu batasan sebagai penentuan. Ketika masuk usia 40 tahun, sudah sanggup kita istiqomah dengan ibadahnya, sudah lancar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan terus berlanjut sampai kita tutup usia. Tapi yang repot begitu masuk usia 40 tahun masih beler kelakuannya, Pak. Sholat jawabannya tarsok sampai akhirnya disolatkan, itu insya Allah akan terus terbawa. Maka 40 tahun batasan usia seseorang. Apakah kau mau jadi golongan yang istiqomah, atau justru menjadi golongan orang yang senantiasa melalaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, sedekah orang yang kaya itu baik, tapi jauh lebih baik ketika ada orang yang miskin tapi dia tetap mau bersedekah. Orang kaya mah bukan cuma sedekah, wajibnya yang bayar zakat sekalian. Sedekah sifatnya bebas, zakat sifatnya mengikat. Tidak sembarang waktu dia dikeluarkan dan tidak sembarang bilangan dia dikeluarkan. 2,5%. Kalau yang berkenaan dengan zakatnya zakatul mal, zakatul naqdain, zahab wal fiddah, emas ataupun juga perak. Nanti kalau ada yang punya hewan-hewan ternak yang memang masuk kategori hewan yang harus dikenakan zakat, berapa seseorang harus mengeluarkan zakat ternaknya ketika dia punya hewan ternak sekian-sekian, dan berapa lama dia harus mengeluarkannya, haulnya, dan lain seterusnya. Orang yang punya pertambangan, berapa zakat yang harus dia keluarkan dari hasil pertambangannya. Sedangkan sedekah sifatnya bebas, kapan saja, di mana saja, bahkan mau diberikan kepada siapa saja boleh. Bapak sedekah sama fakir miskin boleh, sedekah sama orang tua yang sudah jompo boleh, sedekah sama janda-janda tua boleh, sedekah sama janda muda. Wah, ini lebih boleh lagi. Oh, itu lebih boleh lagi tuh sana. Bebas dia kalau sedekah. Tapi bahwa intinya orang yang bersedekah dalam keadaan kaya biasa saja. Kenapa? Karena memang sudah sepatutnya dan sewajarnya. Tapi yang jauh lebih hebat, ada orang dalam kekurangannya tapi masih tetap dia mau memberi daripada apa yang dia miliki dari harta yang sedikit itu tadi. Bapak Ibu, orang punya uang 1 juta rupiah, sedekah 10.000, sisanya masih banyak. Tapi orang punya uang 10.000,
dia bersedekah 1000, itu ya sisanya tentu tidak jauh lebih banyak dibandingkan orang yang punya 1 juta. Dan ingat, semua harta yang kita cari pada hari ini, semua yang kita kumpulkan pada hari ini, itu nanti akan dibawa pertanggungjawabannya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menyelamatkan apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita makan dari yang halal-halal, kemudian dia menjadi kekuatan, kita sujudkan jasad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin banyak pertanyaan, semakin banyak hartanya, maka akan panjang pertanyaannya. Maka biar tidak panjang pertanyaannya, hartanya bukan tak boleh banyak, Pak. Boleh hartanya banyak. Ya, nanti kalau orang Islam miskin semua bangun masjid ya tak kelar-kelar. Ya. Orang Islam gak ada yang kaya ya repot. Silakan punya harta yang banyak, tapi yang banyak nanti hisabnya bisa menjadi sedikit ketika harta yang banyak itu kita curahkan kepada jalan-jalan yang sifatnya maslahat dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama satu catatannya, harta tersebut didapat dengan cara yang baik dan juga cara yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 4 hal ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, istiqomahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bima'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bijahi man unzila 'alaihi al-Fatihah. Ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man ya'budu yaghfir wa yarham. Ya dafi'al balaya Allah, ya dafi'al balaya Rahman, ya dafi'al balaya Rahim. Allahumma adfa'na al-balaya arhamar rahimin. Irhamna ya Rabbi bil Mustafa. Ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.